Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada pagi hari ini memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk hadir dalam majlis yang penuh berkah ini, majlis tadabbur Al-Qur'an. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 190 hingga 203 insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk kepada tadabbur ayatnya ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah di dalam ayat ini mengatakan dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tunaikanlah haji dan tunaikanlah umrah hanya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentu ada asbabun nuzulnya yang berkaitan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah dan beliau tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa menyempurnakan ibadah umrahnya dan lalu akhirnya bertahallul di Hudaybiyah dan akhirnya membayar dam berupa membatai seekor kambing. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Nabi dan Rasulnya untuk menyempurnakan hajinya itu dan umrahnya itu atau umrahnya itu di tahun berikutnya ya. Nah, di sini secara umum Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah dan sempurnakanlah haji itu, begitu juga umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu ada yang memahami bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah satu kali haji dan satu kali umrah ya. Nah, di situ ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan umrah itu tidak ada yang wajib, semuanya sunnah ya. Bahkan umrah yang kita tunaikan ketika kita melaksanakan ibadah haji tamattu' itu bukan karena wajibnya umrah, tapi karena kita masuk ke tanah suci dalam musim haji tidak langsung berniat untuk haji. Karena kita masih jauh jaraknya untuk wukuf di Arafah, maka agar kita tidak terkena pelanggaran, terkena dam, karena membuka kain ihram kita, maka kita melaksanakan umrah dulu ya, untuk supaya ada keringanan bagi kita untuk menunggu datangnya waktu wukuf di Arafah. Adapun umrah itu sendiri adalah perbuatan yang sunnah, tapi ada juga yang mengatakan umrah itu wajib untuk dilaksanakan walau sekali. Wallahu a'lam. Tentunya kalau kita sudah pergi ibadah haji, yang namanya umrah pasti insya Allah bisa kita tunaikan. Atau mungkin bagi yang tidak punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka jika dia memiliki kemampuan, harta, uang, fisik, ya, maka dia juga dianjurkan untuk menunaikan ibadah umrah. Tapi yang jelas dalam ayat ini Allah mengatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bukan karena riya, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, atau bukan karena ingin diketahui orang punya uang banyak bisa bolak-balik pergi umrah, sudah melakukan perjalanan jauh ya tanah suci, tapi tunaikanlah semua karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ayat ini penting jadi renungan bagi kita karena banyak kita lihat fenomena-fenomena di hari ini, orang-orang yang pergi beribadah ke tanah suci sekalipun yang padahal itu adalah murni ibadah sebagaimana sholat, ya, puasa, zakat, tidak ada bedanya dengan haji yang semua adalah rukun Islam juga. Tapi untuk haji dan umrah ini banyak kita lihat ya, meskipun tidak semua yang tertumpang di dalam ritual yang akan mereka lakukan itu semacam riya atau ujub atau sum'ah ya, membanggakan harta yang dia peroleh, membanggakan perjalanan yang dia lakukan. Dan ini yang penting menjadi koreksi bagi kita, baik ketika akan pergi, begitu juga akan pulang. Ya, saya pernah suatu kali bertemu dengan seseorang yang baru pulang dari haji, karena memang biasanya kita manggilnya tidak pakai Bu Haji atau Pak Haji gitu ya. Nah, begitu dia pulang haji, dia langsung mengkoreksi. Saya manggil namanya, dia bilang,
tolong ditambah dengan Pak Haji di depannya, begitulah. Ya, agak lucu mungkin kedengarannya Bapak dan Ibu ya, tapi begitulah fenomena yang ada di masyarakat kita. Kaitannya dengan ayat ini Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka jika kalian terkepung, ya, jika kita nanti mengalami pada suatu masa kita melakukan perjalanan, ya, mungkin pesawat kita dihadang oleh pesawat Israel misalkan begitu, pesawat musuh Islam, ya, sehingga dia paksa turun di tempat yang bukan di Arab Saudi, ya. Nah, pada saat itu kita sudah berumrah misalkan, kita sudah memasang niat. Ketika sudah sampai di mikat, di lam-lam itu biasanya diinfokan oleh pramugari, kita sudah mulai memasang niat karena sebagian sudah berihram atau memakai baju ihram sejak dari Bandara Soekarno-Hatta. Tapi ketika pesawat akan turun di Jeddah, tiba-tiba ada yang menghadang atau dibajak oleh penumpang gelap, ya, sehingga akhirnya pesawat tersebut dialihkan ke negara lain, sehingga kita tidak jadi berhaji atau berumrah. Maka dalam hal ini Allah mengatakan, jika kalian dikepung oleh musuh, tidak bisa sampai kepada tujuan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu ke Masjidil Haram, maka apa yang kita lakukan? Famastaysara minal hadi. Maka lakukanlah, yaitu berkorban dengan seekor domba, ya. Famastaysara minal hadi. Maka ambillah, bayarlah dam berupa menyembelih satu ekor domba. Kemudian kata Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah engkau mencukur rambut kalian, jangan membatalkan ihramnya, jangan bertahallul hatta yablughal hadyu mahillah, sampai kalian mengetahui bahwasanya dam tadi yang berupa domba yang tadi disembelih sampai kepada tempatnya, kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini waktu itu mungkin bisa kita lakukan, meyakinkan, ya. Tapi kalau sekarang tentu kita tidak bisa tahu domba tersebut kepada siapa diberikan, ya. Paling kita cuma tahu daripada pihak yang menyembelihnya, ya. Dan terjadi khilafiyah juga di sini. Ada yang mengambil ijtihad bahwasanya domba-domba yang disembelih itu bisa disembelih pada hari itu, tapi untuk pembagiannya bisa ditunda karena banyak umat Islam yang membutuhkan di negara lain di Afrika. Makanya sekarang pemerintah Arab Saudi itu telah mengeluarkan kebijakan, dan ini sudah cukup lama Bapak dan Ibu, daging-daging domba yang merupakan dam, ya, dam atau denda lah bahasa kitanya, daripada jamaah haji dan umroh yang melakukan pelanggaran ketentuan haji dan umroh, itu dikirim ke negara-negara Afrika yang miskin, ya. Mereka sembelih dulu, kemudian dengan teknologi tertentu mereka awetkan, mereka dikalengkan, setelah itu baru dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Karena kalau jumlah domba yang sebanyak itu dibagikan kepada orang miskin yang ada di Mekah, yang jumlahnya tidak begitu banyak, tentu akan terjadi pembubaziran, ya. Akan terjadi perbuatan mubazir, mereka juga tidak mungkin menghabiskannya. Maka berdasarkan itu, para ulama-ulama mengambil ijtihad, boleh daging tersebut dikirim dan tidak mesti pada waktu hari itu juga. Nah, di sini mungkin ayat ini maka menjadi tidak mesti lagi kita menerapkannya seperti yang disebutkan oleh ayat yang mengatakan, janganlah engkau mencukur rambutmu atau membatalkan ihramnya, bertahallul, yaitu dengan mencukur rambut sampai kita mengetahui kurban kita sudah sampai ke tempatnya, ya. Lanjut, kemudian Allah mengatakan, faman kana minkum maridhan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyah. Nah, itu tadi kalau seandainya kita terhalang untuk menyempurnakan ibadah haji atau umrah karena adanya musuh yang mencegat di perjalanan atau karena adanya peperangan di perjalanan, maka kita perintahnya adalah untuk membatalkan umrah atau niat ihram haji atau umrah tersebut dengan menyembelih seekor domba dan meyakini bahwasanya domba tersebut telah sampai ke tujuannya, baru setelah itu kita diperbolehkan untuk mencukur rambut atau bertahallul. Adapun orang-orang yang mengalami sakit dalam perjalanan, faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adzam min ra'sihi, atau ada suatu penyakit di kepalanya. Ya, ini dulu memang pada zaman Rasulullah, Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sahabatnya berumrah dari Madinah,
dalam suatu waktu dalam perjalanan di antara rombongan kafilah umrohnya Rasulullah itu ada yang diserang oleh penyakit semacam penyakit kutu begitu. Jadi kepalanya itu penuh dengan kutu. Dan orang Arab zaman dulu itu rambutnya gimbal-gimbal ya Bapak dan Ibu ya, lebat dan ya banyak kutunya lah begitu mungkin ya, mudah disinggapi oleh kutu sehingga itu sangat mengganggu mereka sekali dan mereka tidak tahan untuk bisa menyempurnakan ibadah umrohnya karena gangguan daripada kutu tersebut. Maka kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran ini, barang siapa di antara kalian yang ditimpa sakit parah dalam perjalanan atau mungkin ada penyakit di kepalanya, ada penyakit ya, ini tentu sifatnya adalah mewakili daripada halangan-halangan yang ada. Apakah itu sakit ya, atau mungkin kecelakaan, sesuatu yang membuat kita terhalang untuk sampai ke Masjidil Haram. Maka kata Allah, fafidiyatum min siyam, maka boleh membatalkan ihramnya, ya, boleh bertahallul, membatalkan ihram, tapi sebagai damnya, sebagai dendanya adalah membayar fidyah ya. Membayar fidyah dengan berpuasa. Fafidiyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Nah, di sini para ulama menjelaskan meskipun tidak disebutkan di sini harinya 3 hari ya atau 7 hari, maka ulama menjelaskan puasa di sini juga dipukul rata sama dengan puasa-puasa yang lainnya, yaitu 3 hari ya, sebagai ganti membayar dam. Sama dengan puasanya dam haji tamattu' 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika telah kembali ke kampung halamannya. Atau kalau dia tidak sanggup berpuasa bisa diganti dengan bersedekah ya, dengan bersedekah, memberi fakir miskin, 3 orang fakir miskin, 1 orang diberikan makanan yang mengenyangkannya untuk 1 kali makan. Atau kalau dia tidak sanggup untuk berpuasa dan juga tidak punya uang untuk atau tidak bisa bersedekah, atau dia tidak menemukan orang yang akan dia bersedekah, maka dia bisa berkurban ya. Nah, di sini mungkin terbalik dengan yang biasanya kita ketahui dari hukum-hukum membayar dam ini. Biasanya dulu urutannya berkurban, kemudian kalau tidak sanggup berkurban bersedekah, baru berpuasa. Tapi di sini urutannya ada berpuasa. Berpuasa dulu, kalau tidak sanggup berpuasa bayar sedekah atau melakukan kurban. Kalau kita disuruh pilih tentunya kita memilih berpuasa ya, atau membayar sedekah. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Kalau seandainya tidak ada halangan di atas, ya, tidak ada musuh yang menghadang, tidak ada sakit, tidak ada serangan dalam penyakit di badan, atau tidak ada seperti yang di sini disebutkan penyakit di kepalanya, maka jika kalian telah merasa aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka kalau sudah aman dan bisa menyempurnakan perjalanan ibadah ke tanah suci menuju Masjidil Haram, maka barang siapa yang mau bersenang-senang dulu, ya, barang siapa yang mau bertamattu'. Nah, di sini kalimat haji tamattu' yang mungkin sebagian Bapak Ibu yang sudah haji sudah mengetahui istilah haji tamattu' ya. Berasal daripada ayat ini, faman tamatta'a. Barang siapa tamattu' itu aslinya bersenang-senang. Ya, artinya mengambil keringanan begitu ya. Dia umrah dulu, kemudian bisa bersenang-senang. Dia bisa melanggar larangan-larangan ihram karena dia sudah selesai bertahallul melaksanakan umrah dan nanti baru ihram lagi begitu masuk tanggal 8 Zulhijjah. Maka kata Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang bertamattu' dengan melaksanakan umrah dahulu sebelum dia menunaikan ibadah haji, maka tuntunannya adalah famastaysara minal hadi, maka hendaklah dia mengambil atau menunaikan menyembelih seekor domba sebagai kurban. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita berhaji biasanya dari Indonesia ya, meskipun datangnya sudah kloter paling terakhir, namun tetap ada jeda waktu yang cukup lama, sekitar 8 hari ya atau 7 hari antara kedatangan di Mekah dengan wukuf Arafah. Sehingga kalau kita tidak bertamattu', tidak umrah dahulu, langsung saja berihram untuk haji, dikhawatirkan oleh pemerintah, oleh para ulama, dalam waktu yang 8 hari menunggu wukuf di Arafah itu, kita dalam keadaan berihram, memakai kain ihram,
dikhawatirkan melakukan banyak sekali pelanggaran, ya, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang besar sehingga merusak, bahkan bisa jadi membatalkan ibadah haji itu. Sehingga ulama Indonesia, pemerintah mengatur pelaksanaan ibadah haji itu adalah haji tamattu. Namun barang siapa yang merasa sanggup tidak akan melakukan pelanggaran, ya, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, pelanggaran-pelanggaran dalam berihram itu ada beberapa, diantaranya dilarang memotong kuku, ya, dilarang mencabut berbagai macam rambut atau ya rambut yang ada di tubuh kita, kemudian berkata-kata porno, misalkan begitu ya, berkata-kata kurang baik, ya, berkata-kata cabul, atau bertengkar, ya, atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik yang dapat mengantarkan kepada rusaknya ibadah haji itu, maka dia boleh begitu sampai di Jeddah, ya, begitu dia di pesawat diinfokan oleh pramugari telah melalui miqat yaitu Yalamlam, maka dia berihram sampai begitu tanggal 8 Zulhijjah. Tapi ini memang sangat berat, ya. Sangat berat karena berbagai macam faktor. Ada yang faktor cuaca, ya. Dan memang memakaikan ihram itu untuk hari yang lama memang sangat tidak nyaman tentunya, ya. Karena seperti Bapak dan Ibu ketahui, pakaian ihram itu kita cuma memakai 2 lembar kain saja. Ya, tidak boleh ada memakai pakaian dalam sekalipun, ya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu banyak sudah berpengalaman dan sudah paham. Maka bagi orang yang tidak sanggup untuk bertahan dalam keadaan berihram, karena ada jeda waktu yang cukup panjang menuju wukuf Arafah, puncaknya ibadah haji, maka dia dibolehkan untuk berumrah dulu, ya. Umrah paling cuma setengah hari selesai, habis itu bertahalul pakai pakaian biasa, ya, dan dia boleh terlakukan, ya, atau boleh dia melakukan seperti potong rambut, potong kuku dan lain sebagainya yang tidak membuat dia harus membayar dam. Maka barang siapa yang demikian, dia harus menggantinya dengan membayar domba. Makanya Bapak dan Ibu yang sudah haji mungkin ingat, dulu kita diminta oleh petugas kloter untuk membayar uang. Ada yang memang dibawa langsung ke tempat pembantaian, ada yang diminta uangnya saja, atau ada yang mentransfernya via bank, ya, bank Ar-Rajhi. Kemudian kata Allah berikutnya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji. Barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk menyembelih seekor domba, baik karena tidak ada uangnya atau mungkin dia sudah mencari tidak ada domba. Ya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan domba, tidak mendapatkan, mungkin tidak ada uangnya atau mungkin ada uang tapi dombanya nggak ada, gitu, ya. Maka gantinya adalah fasiyamu thalathati ayyam. Maka gantinya adalah puasa 3 hari di musim haji, ketika antara dia mau boleh di antara dia begitu sampai di Mekah dan telah selesai melaksanakan umrah menuju wukuf, ada sekitar 7 hari dia boleh berpuasa di situ. Tapi boleh juga setelah proses wukuf, ya, ketika dia telah selesai melontar jumrah sebelum dia pulang ke tanah air, maka dia berpuasa selama 3 hari di tanah suci, ya. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, berpuasa 3 hari di saat musim haji, wasab'atin idza raja'tum, dan puasa 7 hari ketika telah kembali ke kampung halamannya. Jadi itu pengganti dam. Kalau ada yang sayang dengan uangnya, ya, karena lumayan, ya, 400 rial itu sekitar 1.200.000 rupiah, maka boleh diganti dengan berpuasa 3 hari ketika masih berada di tanah suci, dan begitu sampai di Indonesia menambahnya dengan 7 hari. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna, ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh 9 hari atau 8 hari, tapi harus cukup 10 hari. 3 hari di Arab Saudi atau di tanah suci, dan 7 hari ketika telah kembali ke kampung halaman. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dzalika itu kembali kepada, yaitu tadi melakukan haji tamattu, yaitu berumrah dulu sebelum masuknya waktu haji. Yang demikian itu, tuntunan yang di atas yang tadi kita jelaskan, itu dikhususkan bagi orang-orang yang bukan penduduk Makkah, ya. Bukan orang-orang yang telah berada di sekitar Masjidil Haram dalam waktu yang telah lama. Ya, baik dia penduduk asli kota Mekah atau orang yang mukim saja tapi sudah lama waktunya dan telah dihukum sebagai seorang yang mukim, maka untuk orang-orang seperti ini tidak dibenarkan dia melakukan haji tamattu, ya. Dia langsung berihram
nanti ketika waktu musim haji akan masuk. Ya, dia berihram dari rumahnya tanggal 8 Zulhijjah dan berangkat menuju Arafah untuk wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau orang-orang itu tinggal di seputaran Masjidil Haram atau sekitar Makkah, ada yang dijelaskan begitu di buku tafsir, maka mereka tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah umroh haji tamattu. Ada yang menjelaskan juga kalau mereka tinggal di seputar radius miqat. Miqat itu adalah tempat-tempat orang memulai ihram seperti Jeddah, Yalamlam ya, ada Tan'im, ada Ja'ranah, ada lagi dari beberapa titik yang telah Rasulullah jelaskan. Meskipun bukan persis di samping Masjidil Haram, selama mereka tinggal di radius miqat itu, mereka dilarang untuk melaksanakan haji tamattu ya. Kalau mereka langsung ingin tawaf atau umrah, mereka harus menunggunya sampai waktu wukuf itu datang ya, tanggal 8 Zulhijjah. Wukuf dulu baru kemudian nanti melaksanakan tawaf haji dan sa'inya haji ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksaannya. Jadi ketika Allah berbicara tentang haji dan umrah, yang padahal itu adalah ibadah ya, Allah kembali menekankannya agar kita bertakwa. Bertakwa di sini dalam artian melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariatnya, dan begitu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang Allah sebutkan ini, berupa membayar damnya ya, jangan sampai tidak dibayar damnya kalau melakukan hal-hal yang tadi telah kita sebutkan. Itu yang dimaksud dengan takwa di sini. Takutlah kepada Allah untuk tidak menunaikan apa yang Allah tuntun, apa yang Allah minta kepada kita dari ketentuan-ketentuan yang tadi kita sebutkan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha keras atau sangat pedih siksanya ya. Jadi kalau kita tidak menunaikan hal-hal yang di atas, tidak berumrah karena Allah, karena ria kepada manusia ya, atau tidak menunaikan ketentuan-ketentuan di atas, maka Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Allah, haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi, bulan-bulan yang tertentu. Jadi yang namanya ibadah haji Bapak dan Ibu hanya bisa dilakukan di bulan Syawal, kemudian di bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah ya, di bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah sampai tanggal 10. Keluar dari itu maka tidak sah orang menunaikan ibadah haji ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Makanya kalau ada yang pernah kita dengar mengusulkan ijtihad atau meminta fatwa agar haji bisa dilakukan di bulan Muharram, di bulan Safar, karena mengingat jumlah manusia semakin banyak, sehingga tidak mungkin kalau haji itu tetap di bulan-bulan itu saja, maka tidak bisa mengakomodir jumlah manusia, maka ini tidak bisa dikabulkan atau tidak bisa diakomodir Bapak dan Ibu, karena Allah sudah jelas mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu jelas waktunya bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, tidak bisa digeser ke bulan-bulan yang lain. Ya, begitu juga Ka'bah. Ada juga mengatakan Ka'bah ini kita pindah saja ke Iran atau kita pindah ke Indonesia ya. Jadi orang nggak perlu ke Mekah, tawafnya di Indonesia saja. Nah, itu tentu sesuatu yang sudah sabit, sudah tetap, tidak mungkin dirubah sampai hari kiamat ya. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang di bulan-bulan yang 3 tadi itu, di ashhurun maklumat, berniat atau telah menetapkan dan memantapkan hatinya untuk menunaikan ibadah haji, dalam artian telah berihram ya, bukan sekedar berniat, tapi sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan ya, maka berarti dia telah masuk kepada ihram. Maka kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka ketika seseorang telah berihram di bulan-bulan haji itu, maka dia harus tidak boleh yang pertama rafath. Apa itu rafath? Rafath berarti mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Nah, tapi ini harus kita pahami dulu Bapak dan Ibu.
Kalau begitu, kalau nggak haji berarti boleh begitu ya. Kalau kita memahaminya perkataan kotor. Jadi yang harus kita pahami di sini Bapak dan Ibu, rafath di sini adalah mengungkapkan kalimat-kalimat rayuan yang berbau-bau seks kepada siapa? Tentu kepada istri kita. Kalau kepada orang lain ya jelas haram, berdosa. Tapi yang dilarang di sini adalah ketika seseorang berihram, ketika dia bersama istrinya, dia tidak boleh mengatakan, Bu, Mah, nanti kalau setelah kita tahallul, kita sewa hotel ya, kita nanti melampiaskan kerinduan kita, begitulah bahasa-bahasa yang seperti itu kira-kira ya. Nah, ini dilarang. Ya, baik secara langsung atau tidak langsung kepada istri ya. Kalau kepada bukan istri ya jelas langsung berdosa Bapak dan Ibu. Bukan saja merusak ibadah umrohnya, ibadah hajinya, dia berdosa juga mengucapkan kata-kata cabul kepada orang lain. Atau mungkin dia mengucapkan kepada sesama jamaah. Ya biasalah karena mungkin di Indonesia suka begitu, bercanda bergurau ya, melihat wanita-wanita Arab atau wanita-wanita dari bangsa lain yang mungkin bagi dia enak dipandang mata begitu, dan dia langsung mengkomentari dengan ungkapan-ungkapan yang berbau-bau cabul gitu ya. Nah, ini tentu perbuatan yang dapat merusak ibadah hajinya ya. Fala rafatha wala fusuqa. Dan begitu juga tidak boleh berkata-kata fusuk. Apa itu kata-kata fusuk? Ya, berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat. Nah, tapi di sini Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bukanlah maksud di situ bermaksiat, karena maksiat ini di luar haji pun tidak boleh. Karena kalau dipahami di sini maksiat berarti difahami yang tidak boleh ketika ihram saja. Begitu tidak ihram boleh. Nah, jadi fusuk ini adalah kata-kata yang menodai agama, Bapak dan Ibu. Kata-kata yang mencemooh agama, ya, berkelakar tentang hal-hal yang merendahkan agama. Nah, itu termasuk kategori fusuk. Meskipun sebagian ulama tetap mengatakan fusuk di sini ada maksiat-maksiat yang kecil ya. Maksiat-maksiat yang kecil seperti berdusta, berbohong, melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, memperturutkan pandangan mata dan lain sebagainya. Kemudian wala jidal, tidak boleh juga saling berbantah-bantahan ya, tidak boleh berdebat ya, tidak boleh berdebat yang tentunya itu akan menimbulkan emosi yang bisa mengantarkan kepada pertengkaran bahkan perkelahian, maka berbantah-bantahan itu tidak boleh ya. Kecuali mungkin ada yang berbantahan yang mengatakan oh sekarang sudah masuk waktunya sholat, yang satu mengatakan belum, sehingga sudah terjadi semacam balas-balas kata, itu bentuknya juga berbantah-bantahan, tapi ini bukan perbantahan yang diharamkan, perbantahan yang dilarang ya. Yang dimaksud dengan jidal atau berbantah-bantah di sini adalah jidal yang tidak ada esensinya, yang hanya menimbulkan emosi di antara sesama orang yang berjidal tersebut, maka ini diharam. Tapi kalau jidal antara petugas kloter ya, yang satu mengatakan ambil makan di sana, yang satu lagi mengatakan bukan di sana. Nah, tentu yang harus diatur adalah caranya. Kalau substansinya boleh ya, tapi caranya tidak boleh sampai menyakiti orang lain dengan mimik muka yang mungkin membuat orang lain kesal. Nah, ini harus dihindarkan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kata Allah, apapun yang kalian kerjakan, yang kamu kerjakan daripada perbuatan baik, Allah pasti mengetahuinya. Ya, di dalam ibadah haji ini. Maka jangan lakukan rafath, jangan lakukan fusuk, dan jangan lakukan jidal, tapi lakukanlah yang baik-baik saja. Nah, begitu kita memahaminya ya. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa saja dari perbuatan baik yang kalian lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Nah, dalam ayat ini Bapak dan Ibu, perintah daripada Allah kalau seseorang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, hendaknya membawa bekal. Ya, jangan tangan kosong. Jangan nanti malah meminta-minta sampai di sana, minta kepada teman ya. Makanya haji itu hanya diperintahkan kepada orang yang mampu. Mampu dalam artian punya uang untuk melakukan perjalanan, punya uang untuk membeli perbekalan ya. Bawalah perlengkapan kita ya. Kalau tidak bawa makanannya karena itu berat ya, berat juga dan nanti bayar over bagasi di pesawat, ya bawa uangnya saja ya. Uangnya juga nggak mesti uang cash dibawa yang tebal dalam kantong, nggak, bawa ATM-nya saja, karena di sekitar Masjidil Haram banyak sekali ATM. Nah, ketika kita belanja ya, sekarang juga sudah maju sekali di sana,
transaksi keuangan sudah sangat maju, bisa dengan QRIS, bisa dengan transfer, dan bisa dengan uang cash, dan ATM sudah berjajar di mana-mana di Masjidil Haram, sehingga tidak perlu lagi bawa-bawa tepung, bawa bawa macam-macam ya. Kalau seperti orang tua kita dulu, ya paling mau dibawa rendang saja mungkin, rendang yang mungkin nggak mungkin dimasak di sana, yang katanya tahannya cukup lama begitu. Kemudian watazawwadu, berbekallah ya, berbekallah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Meskipun Allah menyuruh kita untuk berbekal, membawa perbekalan, tapi perbekalan yang paling baik itu adalah at-taqwa ya. Karena banyak orang pergi ke Saudi itu udah banyak uangnya di rekening ya, sudah membawa berbagai macam alat ini dan itu, tapi yang lupa dibawa adalah ketakwaan. Yang lupa dibawa adalah kesabaran. Sehingga sampai di sana banyak yang bertengkar. Nggak pernah bertengkar dengan istrinya, suaminya di Indonesia, sampai di sana malah bertengkar, bahkan nauzubillah ada yang sampai mengucapkan kata talak. Ya, ada orang-orang yang tidak sabar ya, keluar watak aslinya di sana. Yang di Indonesia suka menyakiti orang, suka memfitnah orang, menggunjingkan orang, di sana keluar semua begitu. Karena apa? Karena dia lupa membawa bekal takwa. Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Para ulama juga menjelaskan bekal di sini adalah bekal akhirat. Ya, tentunya tidak di akhirat saja, di dunia juga kita membutuhkan ketakwaan untuk menjalani kehidupan dunia ini. Tapi yang paling utama adalah untuk di akhirat. Makanya watazawwadu, berbekallah. Persiapkanlah perbekalan. Baik untuk kehidupan di atas dunia, terutama lagi untuk kehidupan di akhirat. Dan sebaik-baik perbekalan hidup adalah, baik di dunia apalagi di akhirat, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Begitu Allah menutup ayat ini, sehingga kita harus memperhatikan isi kandungan yang tadi disampaikan terkait dengan haji ya. Secara khususnya berkait tentang haji, yang Allah mengatakan haji itu hanya dilakukan pada bulan-bulannya saja, tidak mungkin digeser ke bulan-bulan yang lain. Dan kalau kalian telah berhaji, tolong diperhatikan, jangan rafath, berkata-kata yang bersifat berbau-bau porno kepada pasangannya, apalagi kepada orang lain ya. Dan itu lebih parah lagi tentu dosanya ya. Wala fusuk, jangan berbuat kefasikan, dan juga jangan berbantah-bantahan ya, tapi lakukanlah yang baik-baik saja, ibadah-ibadah yang baik, karena Allah Maha mengetahui semua kebaikan yang kalian lakukan ya. Selama musim haji banyak kesempatan kita untuk berbuat baik Bapak dan Ibu, dengan membaca Al-Qur'an, dengan bersedekah, dengan saling menasehati, dengan menjalin silaturahim, memperbanyak saudara. Masya Allah ya, berapa banyak orang pergi haji itu mendapatkan saudara baru di sana, yang silaturahimnya terus berlanjut bertahun-tahun di Indonesia, bahkan sampai meninggal ya. Banyak sekali faedah kita menunaikan ibadah haji itu Bapak dan Ibu. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Di sini Allah mengatakan tidaklah ada dosa bagi kalian di saat kalian sedang berhaji untuk mencari karunia daripada Tuhanmu. Ayat ini maksudnya adalah Bapak dan Ibu, tidak dilarang untuk melakukan niaga atau perdagangan di saat kita sedang berhaji. Ya, ayat ini diturunkan karena dulu orang-orang kafir sebelum Islam, mereka ketika menunaikan ibadah haji, pasar-pasar itu mereka tutup semua. Pasar Ukaz ya, ada berbagai macam, ada 3 pasar utama waktu itu di Mekah. Kalau sudah mereka berhaji, pasar itu tutup semua gitu. Nah itu begitu Islam datang dan sebagian mereka telah memeluk Islam, mereka lanjutkan tradisi itu. Begitu berumrah atau berhaji, pasar tutup semua. Nah, melihat fenomena ini Rasulullah mengatakan nggak ada hubungannya antara umrah dengan membentika perdagangan. Ya, boleh kalau telah selesai ibadahnya, boleh meskipun dalam keadaan berihram sekalipun, dibolehkan seseorang untuk melakukan perdagangan. Ya, namanya perdagangan sekarang bisa dengan transaksi online, transaksi saham, atau bahkan mungkin bisa membawa barang dari Indonesia. Ya, dijual di sana, bisa saja seperti yang dulu kami lakukan di zaman kami mahasiswa ya. Kami berangkat dari Mesir membawa berbagai macam souvenir-souvenir lah ya, yang bisa kita jual untuk menambah biaya kuliah. Di musim haji ya kita jual kepada jamaah dari Indonesia, dan alhamdulillah dari situ kita mendapatkan rezeki untuk menyambung biaya hidup, menyambung hidup atau membayar biaya kuliah
membayar kehidupan lah ya sifatnya, karena kuliahnya juga gratis waktu itu. Untuk kehidupan dari bulan ke bulan kita mendapatkannya di saat pergi haji dengan cara berdagang itu tadi Bapak dan Ibu. Nah, dan itu dibolehkan ya, dibolehkan. Tapi ya tentunya kita yang jauh-jauh datang dari Indonesia yang ingin memaksimalkan waktu kita beribadah di tanah suci, maka tentu lebih baik kita tidak menyibukkan diri dengan berdagang, karena berdagang sudah banyak waktunya di Indonesia. Ke sana mungkin cuma sekali setahun atau bahkan ada yang seumur hidup. Manfaatkanlah di sana waktu untuk i'tikaf di masjid, membaca Al-Quran, zikir ya, memandang Ka'bah, tawaf sebanyak-banyaknya di Ka'bah ya. Nah, itu lebih baik daripada kita menghabiskan waktu berdagang meskipun itu dibolehkan. Kemudian kata Allah, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jika kalian telah selesai wukuf di Arafah, yang mana kita mulai wukuf itu sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib ya, itu waktu wukuf. Nah, barang siapa yang dia mendapati waktu wukuf ini walau sedetik ya menjelang matahari terbit, maka dia telah mendapatkan wukuf di Arafah. Makanya banyak jamaah Indonesia dan jamaah-jamaah lain dari berbagai dunia yang mungkin mengalami sakit parah, tidak bisa berangkat dengan fisiknya ke Arafah, dirawat di Makkah, karena memang rumah sakitnya ada di Makkah. Begitu waktu wukuf datang, bahkan ada yang dibawa dengan helikopter Bapak dan Ibu. Dibawa dengan helikopter supaya dia mendapatkan waktu wukuf tersebut berada di udaranya Arafah ya, di tanahnya Arafah, atau tidak bisa turun helikopternya di udaranya itu, di udaranya itu telah dianggap dia melaksanakan ibadah wukuf. Maka kata Allah, jika kalian telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram ya, maka ingatlah Allah di al-masy'aril haram. Al-masy'aril haram di sini adalah yaitu Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah kita diminta untuk berangkat ke Muzdalifah selesai maghrib dan melakukan dan mengambil batu di sana ya, bermalam di sana tengah malam, mengambil batu sebanyak kebutuhan kita bisa diambil hanya untuk besoknya tanggal 10 Zulhijjah untuk melontar satu saja lubang jumrah Aqabah, atau bisa kita ambil sekaligus buat 4 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya ya. Sebanyak 69 batu totalnya kalau tidak salah ya. Nah, itu bisa kita ambil. Tapi yang penting kita harus mengalami waktu bermalam di Muzdalifah tersebut meskipun sebentar menjelang waktu subuh. Nah, tapi biasanya kalau setelah maghrib kita sudah mulai berangkat, dibawa ke dalam bis oleh maktab, ya biasanya kita akan bermalam agak 2 jam 3 jam di Muzdalifah, baru nanti berangkat menuju Mina ya untuk melontar jumrah. Nah, di situ Allah mengatakan fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Banyak-banyaklah berzikir di sana, wadhkuruhu kama hadakum. Ya, dan ingatlah kepadanya. Kenapa kita mengingat pada Allah? Sebagaimana Allah telah menunjuki kita. Jadi haji ini juga hidayah Bapak dan Ibu. Sebagaimana Ramadan adalah hidayah, haji juga adalah hidayah. Ya, hidayah untuk membuat kita dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul dalam kondisi itu menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berwukuf di Arafah, bahkan tempat itu sangat mustajab untuk berdoa ya. Tidak ada tempat dan waktu ya bergabung sekaligus. Tempat dan waktu yang paling mustajab berdoa melainkan berdoa di Arafah dan di saat kita melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, ini adalah hidayah dari Allah yang mengantarkan kita kepada ibadah haji tersebut, yang sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak rafath, dia tidak fusuk, dia tidak jidal, maka selesai dia ibadah haji itu dia tunaikan, maka dia kembali ke kampung halamannya bagaikan seperti seorang bayi ya yang baru terlahir daripada perut ibunya. Karena haji itu menghapuskan seluruh dosa-dosa orang yang melakukannya ya. Nah, itu adalah hidayah dari Allah. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah itu sebagaimana Allah itu telah memberikan hidayah kepada kalian, yaitu diberikan kepada kalian perintah untuk menunaikan ibadah haji. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Karena sesungguhnya kalian sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat ya. Tidak tahu bagaimana cara berhaji yang benar ya.
tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar, tidak tahu bagaimana bahkan cara bertauhid yang benar, menyembah berhala. Nah, Allah kasih mereka hidayah dengan syariat Islam, dengan hidayah Islam, dan sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Ya. Dan kemudian bertolaklah dari Arafah itu, dari Muzdalifah itu menuju menuju Mina, ya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Berangkatlah kalian dari sana menuju Mina, ya. Setelah kita mabit di Muzdalifah, berangkatlah sebagaimana manusia berangkat. Tsumma afidu, dan bertolaklah kamu sekalian sebagaimana manusia-manusia bertolak, ya. Wastaghfirullah. Nah, ayat ini dalam penjelasan tafsir diberikan juga kepada orang-orang kafir Quraisy, yang orang-orang Islam yang dulunya orang kafir Quraisy, kemudian mereka Islam, tapi dulu budayanya orang Quraisy yang dulu juga haji, ya, sebelum mereka Islam itu kan sudah ada ibadah haji. Mereka itu cuma melaksanakan ibadah itu sampai wukuf saja. Setelah itu mereka tidak berangkat ke Mina, ya. Nah, orang-orang lain yang karena mereka mengatakan kami ini orang Quraisy, kami adalah tuan rumah, maka kami menjaga kampung kami, ya, sehingga mereka tidak menyempurnakan ibadah mereka. Selesai wukuf mereka pulang ke rumah-rumahnya. Lalu Allah mengatakan, maka berangkatlah kalian menuju Mina sebagaimana orang-orang berangkat, orang-orang selain kalian, orang-orang Quraisy. Ya, jangan merasa lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan begitu, ya. Kalian sama saja ibadah haji dan umrah, makanya tadi di awal ayatnya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan dengan sempurna. Ya, jangan sebagian saja seperti keinginan kalian begitu kata Allah. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi ini Bapak dan Ibu adalah ayat-ayat tentang haji, ya. Apa-apa yang harus kita lakukan, yang intinya adalah melaksanakan ibadah haji sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Kemudian Allah mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Jadi di sini zikir dan zikir semuanya Bapak dan Ibu. Ya. Di Arafah zikir, di Muzdalifah zikir, bahkan sampai di Mina pun Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian, maka kata Allah fadhkurullaha kadzikrikum, dan tetaplah berzikir kepada Allah dengan banyak sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian. Nah, ini mungkin perlu saya jelaskan Bapak dan Ibu. Orang-orang dulu, orang-orang kafir tersebut sangat suka menyebut ayahnya. Oh, ayah saya dulu. Atau ada mengatakan seperti perkataan anak kecil yang suka menyebut pa, ma, ya. Anak kecil yang begitu, ya, pa, ma. Artinya apa? Isi mulutnya itu adalah panggilan-panggilan ayahnya. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ya, selesai melontar jumrah, ya, dan telah selesai mungkin bertawaf dan bertahallul, telah bersa'i dan bertahallul semuanya, maka meskipun telah selesai ibadah haji, semua manasik haji itu telah dilakukan, tetaplah berzikir kepada Allah, jangan sampai lupa, jangan sampai kembali berkata-kata tidak baik, tapi tetap berzikir kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nama bapak kalian. Ya, hiasilah mulut itu dengan Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, ya. Au asyadda dzikra, atau kalau bisa dengan zikir yang lebih banyak lagi. Ya, artinya apa? Berzikir sebanyak-banyaknya. Dalam setiap keadaan, dalam duduk, dalam berdiri, dalam berbaring, dan lain sebagainya, perbanyaklah zikir, ya. Dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita pergi haji atau umrah, masuk kita ke Masjidil Haram, ya. Mungkin kalau ada kesempatan kita tawaf dulu 7 kali, karena para ulama mengatakan di Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf, ya. Tidak ada tahiyatul masjid seperti kita masuk masjid biasa. Meskipun pun boleh kita tetap sholat 2 rakaat, sholat mutlak, ya. Nah, setelah itu menunggu waktu azan, maka berzikirlah. Nah, zikir yang utama itu adalah dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian kata Allah,
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah mengomentari orang-orang yang ketika berhaji dia berdoa tapi doanya itu hanya untuk dunia. Maka di antara manusia ada orang-orang yang ketika dia berdoa dia berkata rabbana atina fid dunya. Sampai fid dunya saja. Tidak ada wa fil akhirahnya. Lalu, jadi dia berdoa, ya Allah, berikan kami harta yang banyak, berikan kami anak, berikan kami keturunan, berikan kami kelancaran perniagaan. Doanya semua dunia. Ya, dan begitu dulu orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy ya. Nah, mereka nggak percaya akhirat. Jadi doanya cuman ketika di Ka'bah itu, karena mereka percaya juga kepada Tuhan yang mereka doakan melalui berhala-berhala itu, ya mereka meminta semuanya dunia. Nah, itu yang dikritik oleh Allah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berdoa ketika dia berhaji di sekitar Ka'bah, di tempat-tempat yang mustajab, yang mengatakan Rabbana atina fid dunya. Sudah, stop di situ. Karena apa? Karena Allah kalau doanya begitu, Allah mengatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang demikian berarti nanti di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian. Ya dunia saja yang dia dapatkan, ya. Di akhirat nggak dapat bagian. Tapi yang terbaik adalah, yang Allah anjurkan adalah wa minhum, dan di antara mereka yaitu orang-orang beriman, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Bapak Ibu, pastinya semua kita sudah hafal doa ini. Doa ini adalah doa yang berasal dari Al-Qur'an dan di sini tempatnya ya. Yang mungkin belum tahu, doa Rabbana atina itu asalnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Di sini di ayat 201 Al-Baqarah. Doa sapu jagat, dan ini adalah doa terbaik yang pernah ada ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdoa, tidak pernah beliau tidak membaca doa ini. Yang biasanya sekarang dijadikan doa penutup ya. Doa penutup setelah kita berdoa semuanya kebutuhan kita, maka khawatir ada doa yang luput, maka ini dinamakan doa sapu jagat. Semuanya kalau bisa terbawa, baik kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka inilah doa yang terbaik. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia hasanah. Kebaikan. Apa itu kebaikan? Semua kebaikan. Semua kebaikan kita minta kepada Allah. Dan Allah Maha tahu mana yang baik untuk kita ya. Kita minta di dunia kebaikan, tapi juga kita minta wa fil akhirati hasanah. Dan demikian juga di akhirat kebaikan. Kebaikan apa? Ya surga tentunya. Kebaikan akhirat adalah surga. Kalau nggak surga, percuma kita berada di akhirat ya. Kalau nggak dapat surga. Kalau dikasih yang lain, misalkan main-main aja di antara surga dan neraka, mau nggak kita Bapak dan Ibu? Pasti nggak mau ya. Kita maunya surga ya. Kita maunya surga. Wa qina adzabannar, dan jauhi kami daripada siksaan api neraka. Jadi ini doa yang sangat penting. Bapak dan Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semua sudah hafal ya. Sudah otomatis bahkan ya, nggak perlu diingat lagi, dihafal lagi. Kalau orang menyebut Rabbana atina, kita bisa langsung menyebutnya sampai akhir. Dan inilah doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika kita umroh atau haji, khususnya ketika bertawaf ya, antara rukun Yamani dengan rukun Hajari atau Hajar Aswad. Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji mungkin ingat, kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Begitu kan Bapak Ibu ya, yang masih ingat tentunya. Nah, ini dianjurkan dibaca ketika tawaf ya. Kalau nggak hafal doa-doa yang lain, ini aja diulang terus nggak apa-apa ya. Karena ini doa sapu jagat. Tapi ya tentunya lebih baik kalau kita berdoa kepada Allah, kita sebut dengan spesifik apa hajat kita. Ya, bukan Allah nggak tahu apa keinginan kita, tapi Allah itu sangat suka ketika kita berdoa kepadanya, kita meminta dengan sangat, kita meminta dengan serius, sebutkan, sampaikan, ya. Kalau memang itu keinginan kita, ya. Kemudian Allah mengatakan dalam akhir ayat ini, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah, ya, baik orang yang berdoa hanya untuk dunia, begitu juga untuk orang yang berdoa untuk akhirat, maka mereka itu akan mendapatkan bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya ya, yaitu bagi orang-orang yang tadi
meminta dunia saja tentunya maksudnya. Karena yang akan hisab tentu mereka ya. Kalau orang yang minta akhirat, insya Allah nggak hisab lagi karena sudah memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan dijauhkan daripada siksaan api neraka. Kemudian ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya. Dan ingatlah, kembali zikir sifatnya. Ya, jadi isinya ibadah haji ini zikir, zikir dan zikir ya. Di tawaf kita berzikir, di sa'i kita berzikir, ya, di saat wukuf kita berzikir, di Muzdalifah kita berzikir, di Mina kita juga berzikir, ya. Selesai semua ibadah itu, Allah tadi perintahkan tetap berzikir sampai kalian pulang ke kampung halaman kalian. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, ini konteksnya ada 3 hari yang kita berdiam di Mina untuk menuntaskan melontar jumrah, baik itu yang sifatnya ada istilahnya nafar awal atau nafar tsani, ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah haji atau umrah, yang haji lah pastinya sudah tahu ini ya. Tapi kalau yang belum tahu bisa kita jelaskan, yaitu di antara wajib yang harus dilakukan oleh jamaah haji adalah berdiam di Mina, yang mana di situ selama 3 hari atau 4 hari, tergantung pilihannya, untuk berdiam di sana, mabit di sana, yang itu melakukan melontar jumrah. Ya, ada jumrah Aqabah, ada jumrah wusta, ada jumrah ula, ya, ada jumrah ula. Nah, di hari tanggal 10 yang dilontar cuma 1 lubang saja, yaitu Jumratul Aqabah dengan 7 kerikil ya. Kemudian di tanggal 11 ketiga-tiganya Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Kemudian di tanggal 12 kembali dilontar dengan 7 batu masing-masing ketiga lubang tersebut. Dan barang siapa yang ingin berangkat ke Mekah di tanggal 12 dibolehkan. Tapi dia harus berangkat sebelum matahari tenggelam. Kalau dia belum berangkat dan matahari sudah tenggelam, berarti dia harus menambah 1 hari lagi berada di Mina, bermalam di Mina ke tanggal 13 Zulhijjah, dan dia harus melontar lagi 3 lubangnya lagi, masing-masing 7 lagi, baru dia kembali kembali ke pemondokannya di Makkah ya. Maka di sini Allah jelaskan faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang dia bersegera ya, buru-buru untuk meninggalkan Mina, dia di sana cuma 2 hari saja, maka dia tidak berdosa. Jadi nggak ada masalah begitu kata Allah. Boleh cuman di Mina itu tanggal 10, 11 dan 12 saja. Jadi di tanggal 11 dan 12 dia langsung pergi ke, atau di tanggal 12-nya dia langsung berpindah ke Mekah kembali ya, ke Masjidil Haram. Nah, dan waman ta'akhkhara, adapun siapa yang ingin terlambat menambah 1 hari lagi, belum keluar dari Mina di tanggal 12 setelah matahari tenggelam, maka dia juga dibolehkan. Fala itsma alaih. Dia juga tidak berdosa, tapi dalam ketentuannya dia harus menambah melontar jumrah 1 kali lagi yang 3 lubang tadi ya. Limanittaqa ya. Tentunya yang tidak ada dosa di sini adalah orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang selama menunaikan ibadah haji tersebut menjaga ketakwaan, maka mereka tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari awal ayat yang kita tadabbur tadi, berapa kali kata-kata takwa terulang ya. Hampir di semua ayat, bahkan di satu ayat ada yang 2 kali seperti ayat ini, limanittaqa wattaqullah ya. Dan di ayat yang tadi sebelumnya juga Allah mengatakan apa kata Allah di ayat yang pertama tadi, bentar, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini wattaquni ya ulil albab ya, dan bertakwalah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan yang bisa kita lihat daripada beberapa ayat yang pagi ini kita tadabburi, perintah yang utama di sini adalah pertama bertakwa dan bertakwa, kemudian berzikir dan berzikir. Itulah yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah, yaitu ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ya sampai di sini tadabburnya Bapak dan Ibu, yang sebetulnya pembahasan haji ini kalau mau kita bahas secara detail tentunya sangat luas sekali ya, berbicara tentang manasik haji, bagaimana urutannya, bagaimana aturan-aturannya.
Namun kita cukupkan dulu untuk sekedar mentadaburi makna daripada ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, atau kalau ada yang ingin berbagi pengalaman juga silahkan. Dari saya cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pemahaman kita terhadap ayat-ayat haji yang tadi baru saja kita tadaburi. Dan saya mohon maaf jika ada penyampaian ada kekurangan, kekhilafan dan salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.